Target besar timnas Indonesia untuk menjelma menjadi kekuatan sepak bola baru di Asia membuat PSSI terus bergerak agresif berburu pemain keturunan berkualitas di Eropa. Ya, ambisi besar ini sendiri juga terus mendapat respon positif dari para pemain diaspora. Di mana baru-baru ini, beberapa nama potensial seolah mengirimkan kode keras dan pesan pembuktian bahwa mereka sangat layak untuk segera diproses naturalisasinya demi mengenakan jersey merah putih. Mulai dari Laurent Ulrich yang sukses menciptakan gol sebagai pesan pembuktiannya pada Federasi Indonesia, hingga Daichiro Chirino yang tak tergantikan di sektor fullback kanan Yudi Almeria. Ada juga Jenson Silt yang sukses membuat pelatih Sunderland puas di pramusim ini. Dan inilah alasan kenapa Indonesia tak akan berhenti untuk menarik para pemain keturunan berkualitas ketika target besar Piala Asia 2027 hingga Piala Dunia 2030 ada di depan mata. Kualitas tim. Pergerakan PSSI sendiri telah berhasil menarik Luke Vickery dan Mitchell Baker beberapa waktu lalu. Tapi belum reda euforia peresmian dengan performa Baker di AFF, jagat media sosial dan basis fans skuad Garuda kini kembali tertarik untuk melihat desas-desus mengenai gelombang naturalisasi berikutnya. Dengan beberapa nama pemain keturunan berkualitas tinggi di Eropa terdeteksi masuk dalam radar dan berpotensi besar segera menyusul untuk mengenakan jersey merah putih. Oh ya, nama menarik pertama yang saat ini tengah ramai dibicarakan oleh fans timnas Indonesia adalah Daichiro Chirino. Pemain 24 tahun yang terus jadi andalan di tim Yudi Almeria, dengan baru-baru ini ia sudah kembali memperkuat timnya dalam laga pramusim menghadapi Granada. Sebagai info, Daichiro Chirino sendiri merupakan salah satu aset pemain bertahan yang sangat menarik untuk terus dipantau. Di mana pada musim lalu, ia menjelma menjadi sosok monster di sektor fullback yang benar-benar tak tergantikan bagi timnya. Bermain di kompetisi Segunda Division Spanyol yang terkenal penuh teknik tapi juga sangat menguras fisik, fullback kanan tangguh ini sukses menyegel posisi utama di skuad Almeria. Konsistensinya terbukti lewat catatan 37 pertandingan reguler yang ia mainkan, di mana ia juga sukses menyumbangkan kontribusi impresif berupa 3 gol dari lini pertahanan. Bagi yang penasaran dengan latar belakangnya, pemain Yudi Almeria ini dipastikan memiliki darah Indonesia yang sangat kental dari ibunya. Darah Maluku mengalir deras dalam nadinya melalui sang kakek yang berasal dari Saparua dan neneknya berasal dari Ihamahu. Karena hingga saat ini ia belum pernah mencatatkan debut bersama tim nasional senior manapun, secara regulasi FIFA statusnya masih sangat eligible untuk membela timnas Indonesia. Kondisi ini menjadikannya opsi amunisi mewah berikutnya yang siap dinaturalisasi demi memperkuat tembok pertahanan timnas Indonesia, khususnya di sektor fullback kanan. Selanjutnya, nama pemain yang sudah tidak asing lagi di telinga para pecinta sepak bola tanah air adalah Laurent Ulrich. Gelandang berbakat ini baru saja mengirimkan pesan menarik kepada PSSI lewat aksi memukaunya di lapangan hijau, di mana saat diberi kesempatan tampil bersama klubnya, VfB Stuttgart. Dalam laga pramusim, Ulrich langsung tancap gas dengan mencetak gol yang indah. Jelas bukan sekedar catatan statistik biasa. Ini adalah sebuah pembuktian dan kode keras dari Laurent Ulrich bahwa kualitasnya sudah sangat matang dan ia sangat layak untuk segera diproses menjadi bagian dari skuad Garuda demi ambisi besar bertarung di ajang bergengsi seperti Piala Asia. Ada alasan mendasar yang membuat gelandang muda ini menjadi komoditas super mewah yang wajib segera diamankan oleh timnas Indonesia. Salah satunya adalah gaya bermain The Puppeteer atau sutradara lapangan tengah yang memang sangat dibutuhkan timnas. Terkhusus jika mengingat Haye yang saat ini jadi sutradara utama tim Garuda sudah tak muda lagi. Bertinggi badan 1,8 meter, Ulrich adalah tipe gelandang serang attacking midfielder modern yang sangat spesial. Ia memiliki visi bermain yang luar biasa, akurasi umpan di atas rata-rata, dan kemampuan kontrol bola yang sangat tenang di ruang sempit. Ia juga bisa mendikte ritme permainan dan membela pertahanan lawan dengan umpan-umpan tak terduga. Dan lebih dari sekedar kualitas teknis, mentalitasnya juga sudah teruji, di mana Ulrich merupakan mantan kapten timnas Jerman U17 dan langganan skuad muda Der Panzer hingga level U19. So, memimpin skuad muda negara raksasa sepak bola seperti Jerman, membuktikan bahwa ia memiliki jiwa kepemimpinan dan mentalitas juara yang sangat menjelajahi Spanyol dan Jerman, radar timnas juga sampai tanah Inggris. Nama Jenson Silt kembali mencuri perhatian besar. Saat ini sendiri, bek tangguh bertubuh cangkung ini terlihat sudah kembali merapat dan mengikuti sesi latihan intensif bersama klubnya Sunderland AFC dalam rangka persiapan menyambut ketatnya kompetisi kasta kedua Liga Inggris musim 2026-2027. Sinyal positif ini menunjukkan bahwa Silt berada dalam kondisi bugar dan siap bersaing memperebutkan posisi utama di lini belakang The Black Cats, di mana konsistensinya di tanah Britania juga secara otomatis membuat namanya semakin diperhitungkan.
baik untuk masa depan klub maupun di hati para pendukung timnas Indonesia yang sangat mengharapkannya bergabung. Sebagai info, Jenson Silt lahir di Ede, Belanda pada 23 Mei 2003, memiliki darah Indonesia yang berasal dari garis keturunan sang kakek. Kakek Jenson Silt merupakan orang asli Indonesia yang lahir di Ambon, Maluku. Faktor historis inilah yang membuatnya memenuhi syarat mutlak secara regulasi FIFA untuk menjalani proses naturalisasi dan membela skuad Garuda di panggung internasional. Ya, Jenson Silt ini bukanlah bek sembarangan. Ia merupakan salah satu talenta lini belakang paling potensial yang memiliki CV bertanding sangat mentereng di Eropa. Sebelum hijrah ke Inggris, Silt merupakan produk asli Akademi PSV Eindhoven, salah satu klub raksasa terbaik di Belanda. Ia bahkan sempat menembus skuad utama PSV sebelum hijrah ke Inggris dan sempat dipinjamkan ke klub Bundesliga Wolfsburg. Salah satu kelebihan utama Silt yang sangat didambakan di lini belakang tim manapun di Eropa adalah postur tubuhnya yang menjulang setinggi 1,92 meter. Dengan tinggi tersebut, ia sangat dominan dalam duel-duel udara. Tapi menariknya, meski memiliki tubuh tinggi, pergerakannya juga sangat cepat. Dengan kemampuan membaca permainan yang fantastis, sebuah atribut yang akan sangat disukai oleh pelatih timnas Indonesia John Hartman saat ini. Gerak cepat demi Piala Asia 2027, 6 pemain, 2 dan. Pernyataan pelatih timnas Indonesia John Hartman pada Mei lalu mengenai proyek rahasia 6 pemain target diaspora terbukti bukan sekedar bualan, melainkan sebuah rencana matang yang sedang dieksekusi dengan sangat cepat. Kala itu, John Hartman mengonfirmasi bahwa Indonesia sedang intensif memproses 6 talenta keturunan yang tersebar di belahan dunia. 2 dari Jerman, 2 dari Belanda, 1 dari Australia, dan 1 dari Amerika Serikat. Kurang dari 3 bulan sejak statement itu keluar, 2 nama dipastikan sudah mendarat dan berstatus DAN alias resmi menjadi WNI, memberikan dampak instan yang luar biasa bagi skuad Garuda. 2 nama itu adalah Luke Vickery dari Australia dan Mitchell Baker, striker raksasa bertinggi 1,97 meter yang sebelumnya main di Amerika Serikat. Dengan 2 slot yang sudah terisi, kini teka-teki menyisakan 4 nama sisa yang berasal dari klaster Jerman dan Belanda. Dengan 2 slot dari Jerman diprediksi kuat mengarah pada Laurens Ulrich dan juga Jenson Silt. Mengapa Silt masuk dalam kuota Jerman? Karena sebelum kembali berlatih bersama Sunderland, bek raksasa bertinggi 1,92 meter ini sempat menghabiskan waktu berkompetisi di Jerman pada awal tahun, saat Hartman menyebut 2 pemain dari Jerman. Bagaimana dengan 2 slot sisa dari negeri kincir angin Belanda? Banyak yang menilai 2 nama itu adalah Tristan Kuyert dari Ajax Amsterdam dan juga Julian Orip dari AS Alkmaar. Gelandang masa depan dengan visi bermain luar biasa yang juga memiliki jiwa kepemimpinan tinggi di tim kelompok umur Belanda. Bagi Hartman, Julian dinilai menjadi kepingan taktik yang sempurna untuk jangka panjang. Dwi kewarganegaraan mempermulus proses. Pemerintah akan mengusulkan namanya dwi kewarganegaraan terbatas. Jadi dwi kewarganegaraan terbatas itu adalah kita akan menganut kewarganegaraan ganda yang terbatas. Dalam pengertian kalau negara butuh mungkin dia alumni nuklir atau jadi tim nasional kita di semua cabur. Wacana penerapan kebijakan dwi kewarganegaraan khusus atau terbatas di Indonesia yang baru-baru ini disampaikan oleh Kementerian Hukum menjadi angin segar yang diprediksi akan membuka keran gelombang pemain diaspora berkualitas secara masif ke timnas Indonesia. Sederhananya, jika regulasi ini resmi disahkan oleh pemerintah dan DPR, PSSI tidak perlu lagi melakukan proses naturalisasi konvensional yang memakan waktu lama dan birokrasi yang rumit, di mana para pemain keturunan di Eropa, Amerika Serikat hingga Australia bisa langsung memegang paspor Indonesia tanpa harus menanggalkan kewarganegaraan negara tempat mereka berkarir saat ini. Jadi, jika selama ini banyak pemain keturunan Grade A yang bermain di kasta tertinggi Liga Inggris, Spanyol, atau Italia merasa ragu atau menolak halus ajakan PSSI dengan alasan utamanya adalah aturan hukum Indonesia yang melarang kewarganegaraan ganda bagi usia dewasa, dengan artian melepas paspor Uni Eropa atau Inggris sangat merugikan karir profesional mereka. Karena status mereka di klub Eropa akan berubah menjadi pemain asing non-EU yang kuotanya sangat dibatasi. Maka dengan adanya aturan dwi kewarganegaraan khusus, pemain sekelas Laurens Ulrich, Jenson Silt, bahkan Pascal Struijk bisa langsung membela merah putih tanpa mempertaruhkan masa depan karir mereka di klub.
Pada akhirnya, dengan kehadiran nama-nama Grade A seperti Deijiro Chirino, Lauren Ulrich, dan Jenson Silt yang terus mengirim sinyal kuat, jelas sekali bahwa proyek besar Timnas Indonesia sedang berjalan dengan sangat serius. PSSI tidak main-main, radar naturalisasi terus menyapu Eropa, dan ambisi menjadikan Indonesia sebagai kekuatan baru di Asia bukan lagi sekedar mimpi. Apalagi jika kebijakan Dwi Kewarganegaraan khusus benar-benar disahkan, maka keran pemain diaspora berkualitas tinggi bisa terbuka lebih lebar lagi.